Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denpakasar Tamara kelas 11 DKJ 1 akan memberikan tutorial install dan konfigurasi DNS server, web server, dan mail server. Pertama-tama kita setting IP sebelum menginstal DNS server. Setting IP kalian seperti berikut, dan kebetulan saya sudah menyetingnya, jadi tinggal kalian ikuti. Kemudian setelah setting IP, kita menginstal DNS di server manager. Kita klik add rules and features. Kemudian next, dan pilih DNS server. Kemudian next, kemudian install. Lalu tunggu hingga selesai. Jika sudah selesai, kita close. Kemudian kita setting konfigurasi. Kita klik tools, kemudian DNS, kemudian server, forward look zone, kita klik kanan new zone. Kemudian ikuti langkah-langkah berikut. Kemudian jika selesai, kita pindah ke refresh lookup zone, pilih new zone, kemudian ikuti langkah-langkah berikut. Kemudian cek di PowerShell atau CMD dan ketikkan perintah nslookup. Jika konfigurasi DNS benar, maka akan seperti berikut. IP-nya muncul, bukan default atau request timeout. Setelah install dan konfigurasi DNS, kemudian kita melanjutkan dengan menginstal web server IIS. Langkahnya sama seperti yang tadi, tetapi pilih web server IIS. Pastikan 4 yang tercentang, lalu install dan tunggu hingga selesai. Jika sudah selesai, langsung cek di browser. Saya menggunakan Chrome karena Windows Explorer saya rusak. Setelah masuk Chrome, kalian ketikkan IP kalian. Kemudian jika sudah muncul web server IIS, kalian ketik DNS kalian untuk mengeceknya. Jika muncul gambar IIS service, berarti sudah selesai dan telah berhasil. Kemudian install SMTP server. Di fitur pilih SMTP server.
Kemudian install dan tunggu hingga selesai. Sebelum konfigurasi SMTP server, kita masuk ke DNS dulu untuk menambahkan DNS mail server. Langkahnya sama seperti yang tadi. Setelah menambahkan DNS, kita melakukan konfigurasi SMTP server. Klik kanan SMTP server, pilih Properties, kemudian ke menu akses, pilih Connection, only the list below, kemudian tambahkan IP-nya. Kemudian ke relay dan tambahkan IP yang sama. Kemudian ke menu message dan tambahkan admin @server07.com. Itu ke menu delivery, kemudian advance, lalu tambahkan mail server 07.com, kemudian cek DNS. Jika sudah valid berarti sudah benar. Kemudian cek di PowerShell juga, ketikkan nslookup, kemudian ketikkan mail server 07.com. Jika seperti gambar berarti sudah benar. Kemudian untuk mengatur SMTP server agar menjadi otomatis, ketika server di boot, kemudian lakukan di PowerShell dan ketikkan perintah seperti di gambar. Selanjutnya, setelah konfigurasi SMTP server, kita lanjutkan dengan menginstal Telnet dan Net Framework. Jangan lupa sediakan source portable atau source di Windows Server, kemudian pindahkan ke local disk D atau penyimpanan yang lain, terserah kalian.
Setelah dipindahkan atau di-copy, ketikkan perintah sesuai atau seperti di gambar. Kemudian install dan tunggu hingga selesai. Kemudian install Mail Enable dan lakukan seperti di gambar dan contohlah langkah-langkahnya. Setelah menginstal Mail Enable, kita membuat akun 2 atau lebih, tapi saya menyarankan 2 agar tidak banyak-banyak. Setelah membuat akun tersebut, kita lakukan setting di Mail Enable dan menambahkan akun tersebut agar bisa digunakan. Lalu tambahkan akun yang telah dibuat tadi. Dan coba telnet di PowerShell dengan mengetikkan telnet spasi mail.server07.com port 25 untuk mengirim pesan. Kemudian ketik perintah hello server07.com untuk masuk menggunakan server tersebut. Kemudian ketikkan mail from untuk pengirim
dan RCPT2 untuk penerima. Kemudian ketikkan perintah data untuk menuliskan pesan. Jika selesai, klik enter, kemudian tanda titik, kemudian enter lagi. Jika ingin keluar, ketik perintah quit untuk keluar dari port 25. Kemudian ketik perintah telnet mail.server07.com port 110 untuk melihat pesan dari pengirim menggunakan akun kedua. Kemudian ketik user bagas 2 pas 3 GB bisa 1. Jika tidak bisa masuk, ulangi hingga bisa masuk. Kemudian ketik perintah list untuk melihat pesan yang masuk. Kemudian ketik perintah RETR dengan nomor pesan yang ingin Anda lihat. Untuk keluar sama seperti yang tadi. Setelah mencoba di PowerShell, kita lanjutkan ke percobaan menggunakan browser. Kita lakukan setting dulu agar bisa digunakan. Kemudian jika muncul seperti ini, kita lakukan setting di IIS-nya agar bisa digunakan. Kita pilih yang situs, kita stop yang web admin. Kemudian kita hidupkan yang webmail. Kita refresh. Kemudian masukkan akun seperti video. Kemudian new email message untuk mengirim pesan. Yaitu untuk tujuan pengirim ke penerima. Kemudian ketikkan pesan. Jika selesai, klik send. Jika ingin logout, klik pojok kanan atas gambar, kemudian logout. Kemudian login dengan akun kedua untuk melihat pesan yang telah dikirim.
kita klik inbox untuk melihat pesan. Nah, pesannya sudah terkirim. Untuk logout bisa seperti tadi. Sekian dari saya, terima kasih.